Oke, udah 14.23 ini udah 5 menit. Sebelum kita lanjut, tinggal 2 slide. Quick check kali ya, teman-teman yang udah balik boleh send whatever emoji di dalam grup chatnya. Biar saya tahu kalian sudah kembali atau mungkin masih di toilet. Ikutan send emoji deh. Yang lain kemana nih? Ayo, ada 20 orang, tapi baru ada 6 emoji. Yang lain di mana? Ayo. Kalau belum 10 kita nggak mulai nih, baru 7. 10 aja termasuk gua sama Michael, ayo. Ayo guys, langsung di blast chatnya. Nah, udah 10. Oke. Sip, kita lanjut ya. Terakhir nih, tinggal 2 slide. Oke, market research. Jadi market research ini sebenarnya kemarin kan udah dibahas tuh soal salah satunya user interview ya. Tapi ini gue akan bahas kayak tipe market research secara umum sebenarnya. Jadi ada 5. Yang pertama itu exploratory research. Exploratory research itu sebenarnya bener-bener kayak cuman untuk menjawab apakah suatu opportunity itu worth buat kita address atau enggak. Jadi sebenarnya kalau di pertanyaan tadi nih gampangnya, itu kita cuma ngejawab sampai nomor 3 atau 4 lah gitu. Jadi kayak siapa yang mau kita address, problemnya apa, seberapa besar sizingnya, sama alternatifnya udah ada apa aja. Therefore worth nggak nih kita solve gitu. Udah gitu doang. Jadi itu adalah exploratory. Atau misalnya kalau kayak di kerjaan beneran nih, as a PM, misalnya lagi mau develop suatu fitur atau lagi mau improve suatu fitur. Biasanya kita akan cari tahu kayak misalnya problemnya apa sih yang mau kita solve, terus seberapa banyak user yang akan terimpact. Impact-nya akan seberapa besar. Udah gitu doang. Jadi cuma buat tahu apakah worth untuk di-solve atau enggak. Jadi even in PM working by the way in day to day-nya itu kita beneran melakukan kalau exploratory research on a ya mungkin dari day to day banget lah ya, on a kayak I don't know monthly basis mungkin gitu. Kayak ngelakuin yang namanya exploratory research ini. Jadi research-nya bisa campuran macam-macam. Ini baru tipe ya, bukan kayak bentuknya. Kalau bentuknya bisa macam-macam, kuantitatif, kualitatif, data beneran, data primer, data sekunder, user beneran, interview, form dan lain sebagainya. Yang kedua adalah competitive analysis. Ini yang tadi udah kita bahas panjang semua sessionnya. Yang ketiga adalah user insight. User insight ya basically kita beneran dapetin insight dari user gitu. Jadi kayak bisa lewat form, FGD, interview, 3 itulah biasanya. Ya karena apalagi kan. Biasa kalau nggak interview, survei ya discussion kan. Terus yang keempat adalah ini penting di product specifically ya. Jadi ada namanya beta testing sama A/B testing. Itu intinya adalah untuk mendapatkan gini. Kalau kita nanya user sama kita beneran suruh user pakai, bukan suruh bahkan, kita nanya user versus kita biarkan user memakai, itu akan beda pasti. Sama kayak misalnya gue ngasih lu apa ya misalnya ya, misalnya gue ngasih lu gambar barang gitu, terus gue tanya bagus nggak gitu, versus kayak gue kasih lu barangnya, lu coba pakai beneran. Itu kan pasti dua hal berbeda ya insight yang didapatkan. Begitu juga di produk. Jadi di produk itu makanya ada namanya beta testing dan A/B testing. Beta testing itu artinya kita rilis ke pool user tertentu sebelum ke semua orang. Kalau di PM beneran biasa suka disebut gradual rollout atau whitelisted rollout. Jadi kalau whitelisted rollout itu artinya kita cuma pilih misalnya kita punya 1 juta user, tapi kita cuma rilis ke 50.000 doang dulu. Baru kita lihat dari 50.000 user ini feedbacknya gimana. Kayak misalnya nih let's say halaman toko gitu ya, misalnya halaman produk deh. Misalnya halaman produk di suatu e-commerce kita rubah layoutnya. Kan matrix yang kita mau tahu biasanya adalah conversion kan. Ketika orang masuk ke halaman produknya, convert nggak jadi buyer atau bounce, cuman buka terus back gitu. Nah, kita mau ganti layout. Kan kalau ganti layout tuh lumayan signifikan kan perubahannya kan. Takutnya conversion rate-nya turun. Jadi kita coba dulu nih pakai whitelisted rollout perubahannya ini
impact-nya bagus atau jelek. Kita rilis ke 50.000 buyer doang atau 50.000 seller doang, tergantung angle eksperimennya lah. Terus kita lihat dari si 50.000 seller ini, 50.000 user ini, apakah conversion rate-nya turun dibandingkan biasanya. Nah ini sebenarnya in reality akan lebih kompleks ya discussion-nya ya, karena lo mesti bahas tuh bicara banding conversion rate-nya gimana. Terus kayak karena kan misalnya gini, kayak gua user yang di whitelist, apakah fair kalau ngebandinginnya itu data transaksi gua sebelum dapat yang baru versus yang baru, karena bisa jadi datanya fluktuatif misalnya, karena kebetulan gua emang lagi jarang belanja di periode itu. Terus apakah buyer profile-nya representatif kalau cuma ambil 50.000. Nah, itu banyak tuh perintilannya. Nah, mungkin ini kalau teman-teman skripsinya pernah belajar metodologi penelitian di kuliah, sebenarnya mirip banget konsepnya, guys. Jadi kalian perlu tahu variabel terkontrolnya apa, alias variabel yang disamain, dan variabel bebas alias yang dibebasin apa. Terus kayak profil orang yang di whitelist-nya tuh kayak gimana. Yaitu kayak research metodologi pada umumnya sih sebenarnya. Nah, terus nanti itu whitelisted. Kalau gradual rollout itu sebenarnya mirip whitelisted tapi akan gradual naik. Jadi misalnya kayak dari 1 juta user, lu udah decide lu mau bagi ke 10 minggu. Jadi setiap minggu naik 100.000. Jadi misalnya minggu pertama 100.000 user, minggu kedua 200.000, minggu ketiga 300.000. Biasanya kalau gradual rollout, lu udah yakin mau rollout, bukan lu mau testing, tapi lu mau meminimalisir impact-nya. Jadi jangan tiba-tiba semua 1 juta user dapat yang baru. Tapi lu rilisnya pelan-pelan supaya impact terhadap produk atau terhadap platform lu nggak terlalu berubah tiba-tiba gitu. Dan in case amit-amit ada sesuatu yang buat lu mesti nge-stop, lu nggak nge-stop ke sebanyak itu usernya. Nah, testing pertama kan whitelisted atau beta testing. Nah, yang kedua adalah A/B testing. Kalau A/B testing kita punya 2 varian A dan varian B. Jadi misalnya kayak tadi layout nih, kita punya 2 layout, 3 sebenarnya. Layout pertama yang original, layout varian A, layout varian B. Yang kita rilis ke beda user atau user yang sama tapi beda varian dalam waktu yang berbeda misalnya, bisa macam-macam metodenya. Nah, nanti in reality kalau kerja kayak gini sih biasanya discuss sama data analis lagi sih untuk kayak statistik modelnya gimana. Tapi intinya misalnya kita rilis nih varian A ke 50.000 user, varian B ke 50.000 user, sama sisanya 900.000 user masih dapat yang varian biasa yang terkontrol. Nah, variabel kontrolnya. Nah, terus habis kita lihat performance CVR-nya, conversion rate-nya gimana gitu. Nah, jadi ini adalah eksperimen yang bisa dilakukan untuk ngetes market kita sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah segmentation. Segmentation itu biasa buat market yang produk yang udah lebih mature, udah lebih lama. Gampangnya kayak tadi contohnya, lu ngebedain fitur antara B2B sama B2C. Atau misalnya kalau udah global company, ngebedain fitur antar negara. Karena kalau kalian notice, mungkin kalau teman-teman yang pernah ke luar negeri dan pakai Grab atau Shopee, tapi Shopee gue pernah pakai di luar sih, gue nggak tahu beda apa enggak. Tapi kalau gue pernah pakai Grab waktu di Malai gitu misalnya. Nah itu tuh beda fitur-fiturnya. Grab di Malai, Grab di Thailand, Grab di Indo, Grab di Singapura tuh suka beda-beda. Jadi ada fitur yang cuma ada di negara tertentu. Nah itu adalah segmentation. Kenapa penting? Karena kita perlu tahu behavior, kita perlu mastiin fitur yang kita kasih itu sesuai dengan behavior market yang kita target gitu. Jadi makanya ada certain segmentation. Nah biasanya kalau di local market itu suka disebut whitelisting juga sih. Jadi kita nge-whitelist seller tertentu buat dapat fitur tertentu gitu. Tapi bukan untuk eksperimen, tapi emang untuk nge-segmentize feature-nya aja gitu. Nah ini adalah tipe-tipe market research. Jadi segmentation tadi research-nya maksudnya kayak buat research tentang segmen tersebut. Nah terakhir adalah kalau kita mau melakukan market research, kan sebenarnya tadi kan gue udah bilang ya, market research itu bentuknya macam-macam. Ini kan tipenya doang. Jadi bentuknya bisa sebenarnya standar banget kayak kalau kalian belajar di kuliah lah gitu. Satu, cuma beda mediumnya aja lewat aplikasi. Yang pertama itu adalah data beneran. Data kalau kuliah teknik kan data lab. Kalau ini berarti data aplikasi. Kayak misalnya seberapa banyak yang ngeklik, seberapa banyak yang ngebuka, seberapa banyak yang convert, seberapa banyak yang nge-scroll, macam-macam. Jadi data itu ada macam-macam. Biasanya yang di track itu umumnya tadi sih yang 4 gue mention. Pertama view itu impression, jadi ngelihat, ngebuka. Yang kedua itu ngeklik sesuatu. Yang ketiga itu convert, melakukan sesuatu, jadi misalnya convert bayar, convert apa gitu. Yang keempat atau convert registrasi bisa juga. Yang keempat adalah scroll, jadi scroll behavior. Jadi misalnya kayak apakah gue banyak scroll up, scroll down, atau gue scroll seberapa jauh dan lain sebagainya. Itu 4 yang paling basic. Tapi sebenarnya matriksnya banyak lagi yang lain-lainnya kalau misalnya in reality lah gitu. Tapi kalau secara produk sih 4 yang paling umum biasanya. Nah sisanya ya ada matrix turunannya. Jadi misalnya kalau kayak let's say lu ngomongin order di
e-commerce, kayak apakah ordernya telat. Jadi berapa banyak order yang terlambat dari deadline-nya. Terus misalnya ada berapa banyak order yang di-reject, ada berapa banyak order yang di-komplain gitu. Jadi macam-macam sih. Tapi kalau matriks teknologi ya 4 itu. Kalau saya kan agak-agak business matrix ya. Nah, terus abis itu kalau yang kedua ya basically form-forman, survei-surveian. Yang ketiga basically interview-interviewan. Yang keempat basically discussion. Yang kelima itu secondary research. Secondary research ya lu research data dari luar gitu. Misalnya kayak nyobain aplikasi lain, baca berita dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya standar sih kalau bentuknya. Makanya gue gak terlalu bahas. Yang penting tahu tipe-tipenya dan buat apa. Nah, yang terakhir adalah 4 elemen penting dalam market research. Yang pertama itu user persona. Ini kemarin kita udah sempat dibahas di session 3 atau 4, gue lupa. Jadi kayak user lu tuh kayak gimana. I think it was discussed very thoroughly, sampai ada contoh-contohnya juga. Jadi gue gak bakal discuss di sini. Tapi yang pertama ini penting buat tahu karena ini adalah basically orang yang mau lu build produknya buat dia. Jadi lu perlu tahu personanya seperti apa. Dan therefore ini penting untuk lu menentukan eksperimen target. Jadi kayak misalnya nih, let's say kalau lo lagi mau eksperimen tadi misalnya product display layout revamp gitu misalnya. Nah, lo mesti tahu persona user utama lo siapa gitu. Jadi lo tahu, oh misalnya sebenarnya kan rilisnya ke semua user nantinya. Tapi target utama projectnya sebenarnya mungkin bukan semua user. Tapi misalnya buyer yang belanja minimal berapa order per bulan gitu misalnya. Nah, itu berarti lo perlu define tuh, apakah mungkin gue A/B testingnya kayak varian A ini kita bagi ke 20.000 user yang belanja minimum berapa order sebulan, 10.000 minimum belanja order berapa per bulan, 10.000 lagi berapa gitu misalnya. Jadi ada pembagian-pembagiannya. Nah, itu yang perlu kita tahu dari user personanya ini gitu. Atau misalnya segmentation juga perlu tahu user persona kan, kayak user persona negara masing-masing itu gimana. Nah, yang kedua adalah user survey. Kalau user survey ini paling gue cuma nge-highlight-nya adalah bukan berarti karena user survey itu datanya shallow dibandingkan user interview, maka user survey lebih jelek. Disclaimer-nya adalah dua-duanya sama-sama penting, tapi beda kebutuhan, beda purpose-nya. Sama kayak kalau di kuliah lah, kuantitatif sama kualitatif nggak ada yang lebih bagus. Lebih ke arah tergantung konteks penelitiannya. Kuantitatif kan kalau survei kan cenderung lebih kuantitatif ya, walaupun ada juga sih bisa open ended gitu. Tapi kan kebanyakan kalau survei itu kita pakai buat kayak orang ngasih scoring, orang ngasih yes or no gitu-gitulah. Jadi survei itu kepakainya untuk mendapatkan jumlah yang besar dan insight yang merepresentasikan market atau user kita. Tapi kalau mau tahu behavior mungkin agak susah. Jadi biasanya banyak orang yang melakukannya, lu survei dulu, terus dari survei lu bisa dapat nih persona-persona orangnya, baru masing-masing persona group lu interview buat tahu behaviornya. Oh ternyata dari surveinya ada nih orang yang ternyata suka sama kita karena harga. Ada orang yang suka sama kita karena user experience. Ada orang yang suka sama kita karena assortment. Ini gua simplifying ya. Nah, masing-masing lu interview buat tahu, oh kalau orang yang suka assortment mikirnya gimana sih pakai aplikasi kita. Oh kalau orang yang suka harganya biasa mikirnya gimana sih kalau pakai aplikasi kita gitu. Jadi interview itu buat tahu kedalaman, survei itu buat tahu data yang lebih luas, yang lebih representatif gitu. Nah, disclaimer pentingnya adalah kalau di survei ini kita juga perlu balance out kualitatif sama kuantitatif karena survei itu kan bisa ada open ended answer juga sebenarnya. Jadi bisa yang kayak penjelasan, nggak cuma kayak angka-angka doang. Jadi ya perlu dipikirin di situnya. Nah, terus tips kedua adalah untuk interview dan untuk survei, pertanyaannya itu jangan kayak yang ini sebenarnya dulu sempat gue bahas di depannya, kayak jangan pertanyaan yang kayak terlalu kayak cuman kayak lu rate dong produknya dari 0 sampai 10 gitu. Atau misalnya kayak lu ngasih mock up nih, lu ngasih contoh aplikasi dalam bentuk gambar atau dalam bentuk kayak prototype yang kayak bisa diklik-klik beneran gitu. Pertanyaan cuma gini, gimana menurut lu aplikasinya? Atau kayak intuitif nggak penggunaannya gitu. Itu kan general banget ya. Mungkin bisa kayak gini. Contohnya, coba dong ini prototipenya. Gue mau lu coba ngerun proses belanja. Gue mau lihat kalau lu belanja pakai aplikasi ini bakal kayak gimana prosesnya. Nah, terus lu observe tuh, dia bener nggak sesuai flow yang kita desain? Atau jangan-jangan dia bingung. Dan kalau bingung, bingungnya di mana? Itu kan lebih merepresentasikan kan, daripada lu nanya dia, bingung nggak pakainya gitu. Itu contohnya. Atau contoh lain misalnya kayak, let's say nih, kita nanyanya misalnya kayak, oh kalau misalnya lu misalnya udah nggak bisa pakai produk ini lagi, lu bakal kecewa nggak? Itu kan berarti buat tahu seberapa bagus produknya. Rather than lu cuma nanya, menurut lu bagus gak produknya? Lu butuh nggak gitu. Tapi kayak nanyanya, kalau nggak ada ini,
lu kecewa nggak? Ada proses hidup lu yang jadi lebih susah nggak gitu misalnya. Jadi phrasing pertanyaan tuh penting. Intinya adalah spesifik dan jangan apa ya, kayak nanyain sesuatu yang jawabannya akan nggak ngebantu lah gitu. Jadi lu sambil nanya tuh udah sambil ngebayangin kemungkinan jawabannya tuh ke arah mana gitu. Atau ya worst case kalau misalnya ternyata jawabannya kurang clear, ya pertanyaan follow up-nya aja di-sharpen gitu. Terus yang terakhir adalah focus group. Focus group itu sebenarnya ya kayak macam-macam sih. Misalnya kayak lu ngasih aplikasinya, terus suruh mereka discuss cara pakai dan segala macam. Atau misalnya kayak ada fiturnya, lu minta mereka discuss tentang fiturnya, ada pertanyaan-pertanyaan promnya. Jadi FGD ini juga ngebantu buat tahu real time feedback dari beberapa user yang berbeda-beda gitu sih at the same time. Nah, ini udah sebenarnya udah selesai. Jadi mungkin terakhir kayak ini ada references yang kalau mau dibaca-baca, sama kalau misalnya mau connect sama gue dan mau ngobrol lebih lanjut bisa connect lewat 2 social media yang ini sih gitu. Paling by the way gue tuh baru sadar deh tadi tuh gue lagi nggak share screen ya. And nobody is saying anything. Maaf loh. Saya Dari lupa. tadi aman Kak, dari tadi Kak Bradley sudah share screen. Oh, udah share screen. Iya, tadi barusan aja Oh, Kak udah ya. Oke, Bradley oke. udah mati share screen-nya. Oh, oke, 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 oke. Enggak, gue kira nggak share screen, makanya gue bingung kok nggak ada yang ngomong apa-apa. Oke, oke, maaf, maaf. Jarang pakai Zoom, seringan pakai Google Meet. Oke, jadi ini sosmed gue kalau misalnya ada yang mau reach out ya. Tapi ini udah selesai. Jadi mungkin any question on the materials nggak? Sebelum gue tadi mau nge-address pertanyaan-pertanyaan yang ada di awal. Ada pertanyaan soal materialnya? Oke guys, jadi Kak Bradley sudah menyelesaikan materinya yang sangat komprehensif ini. Aku bahkan sudah lihat poinnya satu persatu, dan aku juga sampai sekarang juga masih menelaah poin-poin dari Kak Bradley. Berarti sudah sangat terbukti sekali pengalamannya Kak Bradley dalam bidang ini. Jadi dari awal, dari from the start to the end, itu sudah semua dijabarin oleh Kak Bradley, dan aku pribadi belum pernah lihat presentasi atau belum pernah lihat pemaparan materi misalnya di tempat akademik atau misalnya di tempat-tempat lain atau di wadah lain yang menjelaskannya sangat jelas seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Kak Bradley di dalam kelas ini. So, kalau dari apa yang bisa aku rekap, kita di sana sudah belajar banyak kayak mengapa kita melakukan analisis kompetitor, mengapa kita harus tahu terhadap kompetitor kita, siapa kompetitor kita nantinya, analisisnya itu seperti apa, tipe kompetitor kita itu seperti apa, tools yang bisa kita gunakan, terus bagaimana cara kita bisa mengolah data untuk mempelajari analisis kualitas produknya, inovasinya, terus kepuasan customer atau kepuasan pelanggannya seperti apa, kemudian kira-kira ada nggak marketing channels yang bisa kita gunakan, dan juga tentunya dari kompetitor itu gunakan sehingga kita bisa menilai keunggulan kita tuh di mana serta apa yang bisa kita improve-nya lebih lanjut. Dan kita juga bisa melakukan SWOT analysis di mana ada strength, ada weaknesses, opportunities, threats, yang ini adalah framework penting bagi kita untuk bisa melihat bagaimana caranya usaha kita itu atau produk yang sedang kita kembangkan itu bisa berkembang lebih jauh lagi dan juga mengatasi threat yang saat ini sedang dihadapi. Kita juga tadi mengenal Porter Five Force, yang mana ini juga penting untuk menganalisis atau membuat analisis terkait dengan competitive rivalry. Dan kita juga masih banyak belajar juga tentang value chain analysis, di mana ada chain modelnya, dari support activities, dan juga ada primary activities, sampai akhirnya kita sampai ke market research yang di terakhir, di mana kita juga mempelajari bagaimana caranya kita melakukan riset pasar agar sesuai dengan produk kita, dan tentunya kita juga tidak bisa kalah dari kompetitor. Dan bagaimana caranya kita bisa mengembangkan itu dari customer kita, dari experience yang sudah diperoleh, sehingga menjadi produk yang utuh, yang memang bermanfaat dan berkualitas. Apa seperti itu ya, Kak Bradley? Ya, betul. Thank you Michael buat summary-nya. Very nicely summarized. Oke, sekarang teman-teman semua, seperti yang sudah kita jabarkan di awal, this is our Q&A session, and you can also on your mic gitu untuk bisa mempertanyakan materi-materi yang sudah diberikan oleh Kak Bradley. Kalian juga bisa mengisi link Slido yang nantinya yang sudah dikirimkan oleh host kita. So,
kalian bisa reach out banget ke kita, langsung aja raise hand, kalian blast aja chat kolom komentar Zoom-nya buat nanya-nanya ke Kak Bradley. Mumpung masih ada Kak Bradley di sini. Dan aku yakin ini adalah kesempatan yang tidak boleh kalian lewatkan, karena Kak Bradley di sini sudah menyampaikannya dengan sangat jelas, sudah sangat experience sekali, dan kalau aku dari aku pribadi, aku juga tidak akan melewatkan momen seperti ini. Oke, silakan guys, kalau mau yang nanya. Langsung aja resen juga nggak apa-apa, karena aku bakal prioritaskan yang resen duluan di sini. Oke, kita ada satu penanya dulu, yaitu Kak Sita Utami Dewi. Halo Kak Sita. Halo Kak. Oke, jadi bagaimana kabarnya setelah melihat materi yang disampaikan oleh Kak Bradley? Reaksinya seperti apa? Ya bener banget kata Kak Michael tadi, komprehensif banget. Aku bahkan kayak wow juga, amazed juga, karena banyak banget insight yang bisa diambil. Dan aku juga ada pertanyaan, terutama karena Kak Bradley juga udah banyak experience-nya, jadi aku mau tanya dari segi pengalaman Kak Bradley tentang satu hal yang spesifik gitu. Oke, aku izin nanya. Oke. Boleh. Oke, untuk Silakan. Kak Bradley, kira-kira ada nggak pengalaman kakak di mana kondisi market itu kayak udah terlalu saturated dan juga kompetitor juga udah banyak banget, dan kira-kira gimana cara kakak untuk kayak find the perfect balance supaya tetap bisa mendiferensiasikan produk yang kita tawarkan, tapi nggak too much dan jatuhnya atau bahkan jatuhnya kayak cenderung buang-buang resources. Dan juga pertanyaan follow up-nya, ketika udah di kondisi yang beneran stuck banget, kira-kira apa action yang bisa diambil supaya kita tetap bisa melakukan improvement, tapi dengan action atau step yang masih rasional? Itu Kak, pertanyaan dari aku. Terima kasih. Oke, thank you Sita. Pertanyaannya sebenarnya simple. Pertanyaannya simple, tapi ini susah banget sih by the way. Kayak honestly, disclaimer dulu, I don't think I have the best answer towards the question. Soalnya kayak kalau di kerjaan gue sebagai PM kan di Tokped tuh lumayan, I mean, I'm not like a VP or whatever lah ya. Jadi kayak scope-nya tuh kecil gitu di Tokped sebenarnya as a product manager. Jadi kayak it's not like kayak I'm handling kayak that big of a business decision. Tapi sebenarnya yang pernah agak relevan dikit itu justru waktu megang yang Eating by Food Sustaination itu. Karena kan kita nge-run our own business. Jadi actually we had the exact same question that you ask gitu. Kayak sebenarnya semua aktivitas ekonomi di luar ini, bisnis-bisnis sekarang kan banyak udah saturated lah gitu. Karena bener-bener kayak literally everything is already there. Everything in every industry is already there. Jadi kayak even kalau kita mau start something new tuh bingung. Dan sebenarnya gue juga pernah kayak wondering buat dari mata investor, emangnya orang-orang yang sekarang startup yang baru dapat funding tuh sebeda apa sama yang udah ada gitu. Karena yang gue lihat juga e-commerce ya sama aja kayak Astro gitu. E-commerce sama aja kayak Tokopedia, Shopee. Bedanya apa gitu. Even kayak sekarang kalau ngebandingin Tokopedia, Shopee, Lazada gitu juga mirip-mirip sebenarnya kan experience segala macam. Tapi akhirnya sih ini jawaban yang gue sama tim gue akhirnya simpulin. Tapi obviously might not be the best answer ya again. Dan ini pure dari perspektif kita sebagai orang yang bukan investor. Karena kalau investor definitely they will have a totally different angle and answer. Karena kayaknya kalau dari mereka tuh the smallest UVP itu still matters dan sebenarnya bisa aja dijual gitu. Cuman kalau dari kita bertiga, dari gua sama temen gue yang co-founder gitu, kita ngerasa sebenarnya satu hal penting yang menurut menurut pendapat gue adalah sebenarnya user itu nggak akan serasional yang kita kira. Dalam arti most users tidak akan meng-compare semua competing products every time or even in their whole lifetime. Jadi sebenarnya kadang-kadang it's a matter of being exposed first. Jadi makanya first point of contact dengan suatu user itu penting banget. Karena kadang-kadang it's a matter of kayak dari kita sendiri deh berkaca gitu ya. Kita beli barang kan nggak mungkin ya lu nyobain semua mie instan atau nyobain semua shampoo atau nyobain semua skincare and then compare. Tapi most likely what happens adalah either kita dapat rekomendasi dari orang yang kita percaya atau kita iseng nyobain and then turns out good, kita stick to that product. Atau kalau misalnya let's say kita udah punya produk langganan, kita iseng karena rekomendasi atau karena iseng doang atau karena iklan, kita nyobain B, ternyata kita stick to that product.
Jadi sebenarnya menurut gua at the end of the day yang ngebedain itu adalah the overall experience dan quality of the product ketika first contact itu sih. Jadi kayak misalnya kalau let's say kita main platform ya, karena kalau produk fisik kan clear ya, kayak UVP-nya ya bisa dari rasa, kualitas terhadap kulit gitu kan. Tapi itu juga masalah cocok-cocokan sebenarnya. Cuman kalau kayak platform, misalnya customer experience process. Terus check out prosesnya intuitif dan cepat atau enggak, atau kayak misalnya gue bete nih, kayak gue check out aja lemot banget gitu, atau kayak misalnya gue mau check out metode pembayarannya cuma 2, nggak bisa yang lain, gue mau pakai CC nggak bisa gitu. Hal kayak gitu sebenarnya yang menurut gue tuh kayak accumulated creating the overall good experience aja sih. Jadi even kayak belanja sama seller pun kayak kadang harga tuh matters, tapi for many buyers juga mungkin kayak kalau harga cuma beda 1.000 2.000 nggak terlalu matters, tapi ternyata nih si A nih ditanya lewat chat balasnya cepat, si B ditanya lewat chat lama banget. Terus kalau gue tes spesifikasi produk, si A itu knowledgeable, si B ini nggak knowledgeable. Akhirnya jadi malas beli yang B gitu misalnya. Jadi kayak menurut gue all these little things yang akhirnya bikin orang malah jadi lebih pengen stay sama platform itu gitu. Karena sebenarnya ini juga mirip kayak ini kata orang ya, gue nggak tahu. Ini bukan gue ngomong karena gue ex Tokopedia. Tapi kata orang, salah satu alasan kenapa Tokopedia seller tuh lebih reliable karena kebentuk community seller itu emang lebih bagus. Dan kenapa kebentuk community seller lebih bagus? Karena dulu support dari Resolus. Kan e-commerce kalau sekarang itu udah lumayan mature ya. Kayak lo semua e-commerce kalau ada konflik atau ada komplain, handlingnya udah lumayan oke. Walaupun banyak yang nggak oke juga, tapi biasanya lumayan clear gitu. Kayak udah ada fitur pusat resolusi atau complaint handling, terus udah clear step by step-nya. Tapi bayangin berapa tahun yang lalu, ketika itu belum se-mature sekarang. Komplainnya kan lo bayangin dari e-commerce, mesti jadi mediator antara buyer dan seller, bener nggak? Nah, katanya dulu itu pusat resolusi Tokopedia itu salah satu yang paling oke penanganannya. Jadi seller lebih suka jualan Tokopedia terutama barang mahal. Jadi kadang tuh kayak hal-hal sepele yang terdengar sepele itu sebenarnya menurut gue in the long run akhirnya bikin the game works better gitu. Itu sih menurut gue. Kalau tapi ya again ini a very tough question. Jadi pretty sure if you ask like 10 different people the answer will be different as well. Oke Kak, thank you banget untuk penjelasannya. Berarti yang bisa aku tangkap itu lebih ke gimana relasi antara stakeholder yang relevan di platform tersebut yang bisa Betul. yang bisa di-build atau di-improve dengan experience yang membuat stakeholders tersebut puas lah dengan experience tersebut. Betul. Sebenarnya kalau mau get back ke yang tadi, menurut gue the most relevant answer to your question would be value chain analysis sih. Jadi dari value chain analysis tuh lo identify satu-satu dari masing-masing value chain-nya apa value proposition lo. Contohnya kalau kayak market, hal sesimpel gini loh, kayak sekarang gini deh, kayak lo belum pernah pakai produk apapun di quick commerce. How do you decide which quick commerce you want to use first? Most likely marketing gimmick, ya kan? Nah itu contohnya. Jadi kayak Astro dengan marketing gimmick namanya Astro dan astronot dan atribut astronot dan gambar-gambar astronot akan lebih menonjol daripada yang lain-lain yang nggak ada begituan gitu misalnya. Walaupun produknya sebenarnya agak similar, sebenarnya UVP mereka itu kan cuma kayak ya literally cepat gitu. Dan tapi kalau kita ngomongin cepat ya semua quick commerce-nya juga cepat gitu. Tapi itu dari sisi buyer facing. Cuman oh ya tambah dikit. Cuman biasanya yang banyak ngebedain banget itu kalau ke investor bisnis model lo. Karena cepatnya ini kan sebenarnya bisa di backing dengan berbagai bisnis model yang beda-beda kan. Contohnya apakah dia model partnership, apakah dia model punya warehouse sendiri. Kalau punya warehouse sendiri barangnya consignment atau barangnya beli putus. Nah hal-hal itu yang ngebedain sebenarnya. Jadi your capability internal capability yang bisa menghasilkan value proposition ke consumer. Nah itu yang biasanya satu, make sure value proposition lu akan lebih sustainable in the long run karena lu punya infrastructure yang mumpuni. Sama yang kedua ya ke investor lebih bisa dijual gitu karena memang ya terlihat bahwa bisnis model lu tuh scalable, bisa naik gitu, bisa berkembang. Kalau as far as I know dan menurut gue sih gitu. Pertanyaannya susah ya. Terima kasih banyak. Thank you for the question as well. Oke, itu sudah jawaban yang sudah diberikan oleh Kak Bradley terhadap pertanyaan dari Kak Sita. Ini adalah pertanyaan yang juga sebenarnya kalau dari aku pribadi juga kadang tanyakan, tapi cuman emosional aja. Jadi kadang-kadang aja aku tanyakan perihal yang sama, namun aku juga belum punya jawaban yang lengkap. And then
Kak Breli show up dengan jawaban itu. Oke, itu juga berhasil menjawab pertanyaanku juga sih dalam beberapa waktu. Oke, sekarang selain Kak Sita, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan langsung raise hand, dan aku akan langsung presentasikan di sini juga. Langsung di pin. Ada lagi yang mau raise hand dan kemudian memberikan pertanyaannya? Kita masih punya banyak waktu juga. Ayo guys. Kalau misalnya masih malu-malu raise hand, kalian bisa juga langsung ke link Slido-nya. Mungkin dari host bisa dikirim kembali link Slido untuk pertanyaannya supaya bisa diisi oleh teman-teman semua. Oke guys, itu di operator sudah diberikan untuk link Slido-nya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang belum berani engage pertanyaan langsung di dalam raise hand, it's okay. Kalian bisa isi pertanyaannya di dalam link tautan Slido itu. Nanti aku bisa bacakan pertanyaannya. Dan bagi kalian yang memang ingin mendapatkan engagement atau direct engagement langsung dengan Kak Bradley di sini, kalian bisa langsung raise hand, dan aku akan bantu fasilitasi buat pertanyaannya. Mungkin sambil nunggu gue sambil jawab tadi pertanyaan di atas, gue habis scroll ada yang soal karir PM kayak belum kejawab kan, Oke, karena benar-benar. Oke. tapi kalau yang tentang materi sih kayaknya gue scroll tadi udah lumayan ke address, kecuali kalau ada follow up question dari teman-teman. Soal PM ada 2 tadi, soal keseharian sama pertama dapat kerjaan sebagai PM gimana. Nah mungkin keseharian dulu ya. Jadi kalau keseharian PM itu sebenarnya to be honest kayak tadi gue bilang, tiap company akan beda banget ritualnya. Jadi kayak soalnya tergantung banget juga scope PM-nya seperti apa di company tersebut. Tapi generally sih stakeholder utama PM itu ada beberapa. Pertama itu adalah business team, kedua itu engineering team, ketiga itu design team. Jadi ini 3 stakeholder utama lo. Selain itu ya ada lagi, tapi yang utama 3 ini. Business team itu akan handle kayak business decision gitu. Jadi kayak misalnya commercialization, terus kayak acquisition user beneran yang kayak langsung nyamperin jemput bola gitu. Tapi kalau kayak platformnya kan kita. Terus habis itu yang kedua itu engineering team definitely yang ngerjain kan. Jadi platformnya seberapa reliable, di-build-nya gimana. Yang ketiga itu design team yang bikin experience. Nah, ritual sehari-harinya itu bisa macam-macam. Pertama adalah semua meeting alignment. Jadi meeting alignment dengan PM lain, meeting alignment dengan tim-tim lain, meeting alignment project, meeting update project, dan juga sprint planning. Kalau misalnya teman-teman udah pernah dengar sprint, intinya periode planningnya. Oke, sepertinya dari Kak Bradley ada sedikit kendala jaringan. Kalian bisa, sekali lagi aku sampaikan, kalian bisa pop up question kalian langsung melalui raise hand. Dan juga nanti lewat link Slido, sambil menunggu Kak Bradley. Oke, di sini Kak Bradley sudah masuk kembali. Anjir, kaget gue, sorry kenapa ke disconnect tiba-tiba. It's okay, Kak Bradley, aman. Oke. Nah, terus jadi sprintnya beda-beda per company dan tergantung role, tergantung culture company-nya. Tapi yang tadi pertama meeting, kedua adalah pasti akan banyak handle operational stuff juga sih. Jadi operational ini dalam arti biasanya product knowledge dan troubleshooting sebenarnya. Product knowledge karena gini, kan company itu akan gerak terus kan. Biasanya kalau ada kayak eksplorasi produk atau misalnya eksplorasi improvement, itu pasti akan lewat PM dulu. Jadi kayak misalnya bisnis ini mau nanya kayak, gue mau jualan fitur ini ke seller gue yang ini, atau kayak gue mau expand marketing di produk yang ini gitu. Nah itu pasti PM akan on a daily basis ngebantuin ngejawab-jawabin hal-hal seperti itu gitu. Karena mungkin not everything is covered by written documentation yang kita punya. Sama yang kedua troubleshooting. Jadi kalau misalnya ada issue dari user segala macam, itu udah ada timnya sebenarnya. Biasanya udah ada tim customer service, tapi udah ada SOP. Cuma nggak semua issue akan sesuai SOP. Jadi ada isu-isu yang mungkin isu baru yang kita belum ada SOP-nya atau butuh decision PM, nah PM akan involve. Gitu. Jadi biasanya chat-chat itu BAU-nya, daily basis-nya 2 itu. Jadi kayak troubleshooting sama knowledge alignment lah atau knowledge sharing. Nah, yang ketiga itu pasti banyak nulis dokumen dan nge-review dokumen. Contohnya bikin timeline, nge-review timeline, bikin product requirement documents, nge-review
request dari orang lain, nge-review desain Figma, nge-review hasil data, analisis data gitu-gitu. Sebenarnya day to day basis 3 itu sih. Jadi pertama meeting alignment, kedua operational product yaitu product knowledge dan troubleshooting, yang ketiga itu dokumen review dan nulis gitu. Sebenarnya 3 itu on a daily basis. Sama yang keempat additionally ya brainstorming dan research dan ideation gitu in whatever ways. Lo bisa ideation sama temen lo, sama tim lain, sama tim desain, sama tim data, sama diri lo sendiri, sama bos lo, tergantung. Tapi intinya ideation and research and brainstorming. Jadi 4 itu sebenarnya sehari-harinya gitu. Tapi stakeholder selain 3 tadi sebenarnya ada juga sih, kayak misalnya ada data analysis, terus ada data analis, terus kayak tim operational, terus tim marketing, tim apa lagi ya? 3 itu kayaknya biasanya sih. Nah, itu untuk keseharian PM. Terus tadi kayaknya ada pertanyaan di chat ya. Oh enggak, ini soal bagi yang ingin bertanya. Nah, terus yang terakhir tadi soal gimana gue masuk PM. Sebenarnya, bentar, gue nanya balik dulu sih. Ada pertanyaan lebih spesifik kayak soal masuk PM-nya gimana. Tapi yang nanya ada lagi bisa ini enggak share. Wait, tadi yang nanya itu Dava tadi nanya soal pengen tahu gimana pertama dapat kesempatan jadi PM. Nah, mungkin ada pertanyaan lebih spesifik nggak? Kalau ada di drop aja. Tapi gue share generalnya ya. Jadi kan dulu gue emang pertama kerja itu kan yang project manager, sama sempat intern di BCG. Sebenarnya sih dulu memang pakai referral temen. Tapi ya memang proses biasa aja sih, kayak daftar CV segala macam gitu-gitu. Cuma mungkin ini assumption gue, mungkin pertanyaan lebih ke arah kayak gimana caranya masuk PM dan ngejual skill yang kita punya kali ya. Mungkin itu pertanyaan. Jadi mungkin gue jawab sisi itu aja. Ini sebenarnya apply to every kind of work, nggak cuma PM doang. Tapi I would always encourage everyone to really read through keywords yang ada di job openingnya. Dan make sure keyword-keyword tersebut tercover di CV lo. Bukan berarti diceplak-ceplak dipakai wordingnya ya. Tapi misalnya nih, kadang orang suka nggak melakukan ini, jadinya contohnya kayak sebenarnya PM itu kan salah satu skill yang di-highlight adalah cross functional collaboration. Jadi kayak lu terbiasa collaborate sama function yang beda-beda. Nah, sebenarnya even as fresh graduate, lu bisa banget nge-highlight kalau lu punya pengalaman as a president of a community atau as ketua panitia or whatever, yang lu tuh banyak collab sama tim yang beda-beda. Nah, lu highlight aja kayak misalnya, oh gue waktu di panitia ini gue collab sama tim desain apa gitu, atau misalnya kayak collab with berapa plus different functions gitu. Jadi kayak make sure kayak apa yang diminta di requirement itu ke cover di CV lo, karena itu yang orang sering lupa. Jadi CV-nya terlihat tidak relevan. Karena again, mungkin teman-teman pernah dengar dari workshop manapun, karena kalian kan suka ikut program gini nih kayaknya kalau pernah ikut ini juga. Jadi kan orang biasa bilang tuh recruiter cuma lihat CV 7 detik maksimal, on average bahkan 5 detik. Jadi make sure semua verb yang ada di pointers lo yang paling depannya itu tuh verb yang merepresentasikan skill yang dibutuhkan di openingnya. Nah, cara lo tahu itu benar dibutuhkan apa enggak, ya lihat job openingnya isinya apa. Nah, kalau misalnya lo job opening yang lo apply itu kurang detail, open similar job openings. Jadi misalnya lo apply PM ke tiket.com, ini gue ngarang. Ternyata misalnya lu mau memperkaya CV lagi, lu buka aja PM Tokopedia, PM Shopee, biasa dicarinya apa skillnya, kan pasti akan mirip-mirip gitu. Jadi make sure those keywords, those skills are covered in your CV. Itu satu. Dua, jangan pernah mendiscredit your own skills just because you don't have the exact same working experience. Karena there is a thing called transferable skills. Transferable skills itu apa? Skill yang akan kepake even if lu pindah job. Contohnya, misalnya kayak your flexibility in learning. Jadi kalau misalnya kayak let's say kayak gue waktu di consulting, itu yang gue jual di interview adalah salah satunya gue absorb knowledge very fast. Jadi even if gue tadinya nggak kenal engineering sama sekali, I'm pretty sure I can absorb it very fast within my first 3 months gitu. Gampangnya gitu premisnya. Atau misalnya kayak let's say product management itu kan juga sebenarnya a form of project management ya. Jadi jangan cuma karena lu nggak punya pengalaman product manager, which apalagi kalau fresh grad ya pasti nggak punya pengalamannya kecuali lu pernah intern PM. Nah ya, lu jualnya project management-nya dan misalnya people engagement-nya. Jadi kayak lu buktiin bahwa oh gue sering banget kok kerja sama banyak banget orang dengan background yang berbeda-beda, karena itu exactly what PM needs gitu. Jadi just find out apa transferable skill yang bisa ditransfer ke kerjaan yang lu mau apply. Kalau PM ya contohnya project management, cross functional collaboration, writing skills, ideation skills, research skills, data analysis skills. Itu kan definitely hal-hal yang sebenarnya lu bisa ambil dari mana aja, nggak cuma PM doang gitu.
even misalnya lu kayak ex-DA gitu misalnya, atau ex-data analis gitu, atau kayak ex-designer. Designer kan ngerti user experience, itu kan juga penting buat PM bisa tahu gitu. Jadi kayak make sure lu tahu transferable skills-nya apa, gitu sih. Oke, tadi ada ini Novelisa Resen ya, boleh? Ya, silakan Kak Novelisa langsung memberikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kak Bradley dan Kak Michael. Perkenalkan aku Novelisa, jadi aku mau bertanya. Di sini aku mau coba bikin comparison antara Shopee dan Tokopedia gitu. Jadi kalau di Shopee kan eh, dia lebih provide barang-barang yang lebih murah dan lebih mudah dijangkau, terus juga promonya free ongkir seperti itu. Nah, kalau Tokopedia ini kan differentiation-nya mungkin kayak dia ada provide Tokopedia Now, terus juga dia lebih unggul dalam penjualan elektroniknya begitu. Jadi dari dua differentiation ini yang aku paham itu masing-masing brand punya keunggulan dan target customer-nya masing-masing kayak gitu. Nah, yang aku mau tahu itu apakah eh, itu menjadi sebuah urgensi baik bagi Tokopedia maupun Shopee. Jadi karena kalau memang itu urgensi buat mereka, jadi rasanya mereka harus develop new strategy gitu. Atau malah ini jadi good news buat mereka karena eh, mereka punya keunggulan dan target customer-nya masing-masing kayak gitu. Itu dari aku. Thank you. Thank you Novel pertanyaan, tapi gue mau confirm satu hal dong. Maksudnya apakah ini menjadi urgency itu gimana ya? Kayak maksudnya apakah the fact that Um, masing-masing punya pangsa pasar masing-masing itu sesuatu yang perlu diaddress sama mereka atau enggak gitu? Atau gimana? urgency ini mungkin kayak kalau misalnya contohnya kalau Shopee karena dia menjual barangnya lebih harganya lebih menengah ke bawah, otomatis kan lebih menarik banyak customer daripada Tokopedia. Tokopedia kan jualnya mungkin lebih barang yang menengah ke atas kayak gitu harganya. Jadi apakah itu menjadi sebuah masalah yang harus di solve sebagai urgency kayak gitu? Oh, oke, bayang. Um, ini juga pertanyaannya sulit karena biasanya yang akan lebih tahu yang petinggi-petinggi banget ya kayaknya. Tapi as far as I know sih sebenarnya to my understanding bisnis itu nggak operate in a way that lu mau mendominasi share. Saya memang jadi kayak the ultimate goal is not to destroy your competition completely atau buat ngambil Tes. Halo Kak Bradley. market share. Ya, halo, suara gue Halo Kak Bradley, apa masuk nggak ya? bisa terdengar? Halo Kak Bradley. Halo, Oke, sepertinya suara dari lu masuk, suara gue masuk nggak ya? suaranya sangat kurang jelas Kak Bradley, Halo. seperti putus-putus begitu. Oke, sambil menunggu Kak Bradley join kembali karena jaringannya, untuk
Kak Novelisa, mungkin bisa ditunggu dari Kak Bradley-nya untuk bisa kembali join lagi ya, Kak. Kemudian untuk operatornya, silakan untuk aku dijadiin co-host. Terima kasih. And one more thing, guys, for your reminder, nanti pertanyaan dari Kak Novel itu adalah last question kita pada sesi siang hari ini. Aku tahu kayak masih punya banyak pertanyaan lain yang bisa ditanyakan. Aku juga lihat di Slido juga ada tambahan pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu untuk sesi siang hari ini, nanti pertanyaannya bisa kalian langsung leverage ke LinkedIn dan juga Instagramnya ini, Kak Bradley. Oke? Mungkin dari operator juga bisa di-share di chat LinkedIn sama Instagramnya Kak Bradley apa, nanti supaya bisa di-approach langsung ke sana. Oke? Untuk Kak Novel, mungkin bisa silakan ditunggu dari Kak Bradley-nya untuk bisa join kembali. Sambil menunggu Kak Bradley juga, aku juga sebenarnya mau tanya-tanya juga sama Kak Novel. Kayak pertanyaannya itu dari mana sih Kak? Kenapa bisa Kakak memberikan pertanyaan seperti itu? Oh, ada Kak Bradley sudah masuk. Halo? Halo Kak Bradley? Ya sorry, sinyal gue kayak tadi drop deh, jadi ke disconnect. Oke. Oke, aman Kak. Jadi gue jawab agak cepat aja kali ya, udah 3:09 soalnya. Jadi intinya sih kayak menurut gue not all business tuh purpose-nya itu untuk nge-share kompetitor bisa-bisa gitu sih. Jadi kayak sebenarnya that can be one of the strategy buat nge-expand market share lo. Tapi kan sebenarnya gini, kayak if we go to the very fundamental konsep gitu. Kan bisnis tuh mau profitable. Profitable itu basically margin antara revenue dan cost. Meaning possible leverage lo adalah satu, naikin revenue, atau dua, nurunin cost. Jadi profitability itu nggak selalu cuma dengan naikin revenue doang. Bisa ada reduction of cost. Reduction of cost itu kan nggak cuma nge-lay off orang ya, tapi bisa macam-macam cost-nya. Misalnya kayak let's say proses-proses yang tadi misalnya require manual effort di automate by system gitu supaya mengurangi headcount dan mengurangi cost human resource gitu. Itu satu. Dua, let's say revenue. Revenue itu kan sebenarnya formulanya adalah price kali quantity. Terus kalau misalnya kita go lebih spesifik, kalau dalam hal e-commerce berarti kayak jatuhnya adalah commission transaction dikali jumlah user dikali jumlah transaksi per user. Jadi leverage lo ada 3, commissionnya, jumlah usernya, atau jumlah transaksi per user. Jadi sebenarnya nggak necessarily karena beda market share, itu kita tujuannya pasti akan harus ngambil market share kompetitor. Bisa juga dengan konsumen yang kita punya, kita naikin yang namanya basket size mereka atau jumlah transaksi mereka. Karena in reality kan misalnya gue nih pengguna Tokopedia, bukan berarti sekarang semua transaksi gue dari Tokopedia. Pasti masih ada transaksi offline gue. Atau misalnya mungkin gue bisa belanja lebih banyak lagi daripada yang sekarang. Nah, jadi as a platform, what we want is to make sure the basket size of our consumers increase. Itu kalau tujuannya naikin transaction per user. Nah, kalau naikin jumlah user, bisa dengan makan market share kompetitor. Atau sebenarnya bisa juga meng-convert more yang belum convert jadi online buyer. Karena sekarang kalau main e-commerce kan sebenarnya banyak juga orang-orang yang belum convert jadi online buyer kan. Sama yang ketiga commission. Jadi bisa mainin di commission. Contohnya dengan memberikan fitur supaya orang bisa dicas commission lebih tinggi. Atau misalnya commissionnya dinaikin tergantung kategori. Atau commission dinaikin tergantung skala bisanya. Jadi macam. Jadi to answer your question, itu yang perusahaan dan keadaan keuangan dan begituan di Tokopedia dan Shopee. Tapi secara konsep sih sebenarnya can go both ways. Karena to achieve profitability, that's not the only way. Tapi ada cara-cara lain gitu. Oke, thank you, Kak. Oke. Oke, thank you Kak Bradley untuk pemaparan jawabannya juga sangat komprehensif juga. Dari Kak Novel, apa itu sudah membantu menjawab pertanyaan dari Kak Novel sendiri? Iya, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Novel sudah memberanikan speak up untuk pertanyaannya. Oke, jadi waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 3:12 dan tentunya ini akan menjadi sesi penutup Q&A kita.
Untuk pertanyaannya yang lain, bisa langsung di reach up ke Kak Bradley sendiri, seperti yang tadi sudah ditampilkan dalam slide-nya Kak Bradley, ada LinkedIn dan juga Instagram-nya. Jadi silahkan kalau misalnya bagi kalian yang masih belum puas untuk bertanya, masih merasakan, oh ini aku butuh lagi sih tambahan materinya, boleh nih langsung deketin aja Kak Bradley melalui personal media sosialnya ya, baik itu melalui Instagram atau melalui LinkedIn. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya. Ada yang tahu nggak sesi berikutnya apa? Penutup, penutup. Oh iya jelas dong penutup. Karena sebentar lagi memang kita juga sudah harus berpisah. Maka dari itu sebelum kita bisa lanjut berpisah, oke, aku mau ngucapin terima kasih yang sangat-sangat besar kepada Kak Bradley. Dan seperti yang sudah tampil di dalam layar, kami memiliki kenang-kenangan untuk Kak Bradley juga. Dan ini juga sebagai bentuk apresiasi kami dari Ajak Jago kepada Kak Bradley yang sudah memberikan waktu luang untuk bisa hadir di sini, memberikan materi, dan juga tentunya membimbing kami semua menuju jalan yang benar dalam product management track. Oke, oke. Selanjutnya kita bisa langsung sesi dokumentasi bersama dengan Kak Bradley. Bisa dibantu juga oleh aku untuk yang motonya. Nanti selanjutnya baru dibantu oleh operator untuk dokumentasi total semua anggota di sini. Oke, Kak Bradley. Kita foto dulu nih, Kak Bradley, sama ininya, sama sertifikatnya, Kak Bradley. Oke, aku Oke, izinin mungkin ambil alih ya. ya. Oke, dari operator bisa di ini present apa di pin Kak Bradley-nya. Oke. Oke, aku hitung ya untuk fotonya sendiri. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, jadi sekali lagi kami dan aku juga mewakili Ajak Jago mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Bradley untuk sharing valuable insights-nya sebagai speaker di Jago Champ ini, From Idea to Impact, Get to Know, and Opportunity about Product Management, entitled What? Opportunity Analysis, seperti itu. Oke, Kak Bradley, ini adalah waktu akhir untuk Kak Bradley. Kak Bradley bisa melanjutkan aktivitas berikutnya atau kesibukan lain yang Kak Bradley sedang kerjakan. Good luck untuk berjalannya Kak Bradley, dan Kak Bradley dipersilakan untuk bisa meninggalkan Zoom meeting ini untuk melanjutkan kegiatan lain. Thank you, Kak Bradley. Oke. Oke, sepertinya kita harus foto juga bersama ya. Oke, bisa langsung itu nyalakan semua kameranya, guys. Ayo teman-teman Jago Cem semua, kita nyalakan kamera. Oke, ini ada yang nyalakan kamera. Oke, sudah muncul ya wajahnya. Tadi masih belum muncul soalnya wajahnya. Oke, silakan guys, kita tunjukkan wajah-wajah kita. Aku juga sedang mencari wajah-wajahnya juga supaya bisa dinyalain. Ntar kalau ada yang nggak nyalakan kameranya, ini loh, aku perhatikan loh. Terus nanti aku panggil namanya. Ayo, siapa yang belum nih? Coba aku panggil dulu beberapa ya. Kak Dava. Halo Kak Dava. Aduh, mana nih Kak Davanya? Coba deh yang lain lagi deh. Halo Kak Alia. Alia Aprima Vista. Oke. Oke, jadi untuk sesi dokumentasinya itu akan dibimbing langsung oleh Kak Ica sebagai operator, dan Kak Ica bisa di-unshare screen dulu untuk sementara supaya kita bisa foto semua slide-nya di sini.
Oke, teman-teman semua. Sudah nyala semua? Oke. Ayo guys. Sekali lagi peringatan, nyalakan kameranya. Oke, aku ambil alih ya. Oke, Satu, silakan. 1, 2, 3. Oke, baru lagi. 1, 2, 3. As. Udah, thank you semua. Oke, thank you guys sudah hadir dalam hari ini, di kelas hari ini, dan aku harap semua yang kalian pelajari di hari ini tuh bisa terserap dengan baik, dan tentunya kalian juga bisa memanfaatkan value atau insight yang sudah kalian dapatkan pada sesi hari ini untuk bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Aku tahu di sini banyak dari kalian juga yang mau jadi PM dan juga mau berkarir di dunia yang sama atau di bidang yang sama dengan Kak Bradley. So you guys have the insights dan aku harap itu bisa membantu tailoring experience kalian di dalam CV nantinya. Oke, semoga ilmunya berguna dan bermanfaat untuk kalian. Mulai dari sekarang, kalian bisa lanjut untuk tetap belajar untuk menjadi apa yang kalian impikan. Oke, semangat untuk semuanya. Jangan lupa untuk form presensinya diisi ya, supaya tidak mempengaruhi graduation kalian. Oke? Thank you. Dan aku juga mau ingetin untuk next class kita, itu nanti di minggu berikutnya. So, make sure you guys pay attention to the next class. Dan aku harap kalian juga jangan lupa masukin ke Google Calendar-nya. Oke? Untuk assignment-nya, stay tune on WhatsApp group. Oke. Oke, silahkan. Oke, sudah selesai nih. Oh ya, BTW itu katanya, kata mentinya tadi, itunya link attendance-nya belum bisa. Itu PIC-nya siapa ya? Link attendance yang mana? Yang week 5, yang tadi barusan ada si Kak siapa ya tadi? Ngabarin di chatbox. Oh, Kak Mirja. Linknya belum bisa, Kak, katanya. Oh, aku ini sih kurang perhatikan juga sih. Memang dari kemarin tuh ya oke ya linknya memang belum bisa ya. Actually memang dari kemarin itu kayak kita tuh masalahnya di link gitu dari kemarin. Waktu aku juga di week 4 itu moderator juga itu masalahnya juga sama di link juga gitu. Nanti bisa langsung di leverage aja sih ke grup yang di line itu. Aku juga kurang tahu sih siapa PIC-nya. Mungkin Stephanie Christie mungkin ya. Atau kasih tahu aja di grup nggak apa-apa. Oke. Oke, thank you Rini. Oke, thank you juga Ica untuk ininya. Oh, ini masih ku recording ya, sorry. Ya. Ntar aku ini dulu stop.